Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Supriyanti dari kelas 2A Perjalanan Wisata Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan memaparkan tentang tugas dari kebudayaan Nusantara, yaitu mempresentasikan tentang tarian Nusantara yang ada di Provinsi Lampung dengan judul saya yaitu meningkatkan potensi tarian Nyambai sebagai adat istiadat bumi Lampung. Kalian semua pasti tidak asing lagi dengan istilah menari, tarian, dan joget-joget. Tentunya bukan joget TikTok ya guys. Seperti yang kalian ketahui, seni tari di Indonesia sangat banyak sekali dan beragam. Dari berbagai daerah provinsi di Indonesia pasti memiliki khas tarian tersendiri ya. Seperti halnya di salah satu provinsi di Indonesia yaitu Provinsi Lampung, ada banyak sekali seni tari khas Lampung, seperti tari Sige Paunten, tari Sembah, tari Cangget, dan tarian lainnya. Nah, saya di sini memilih salah satu tarian khas Lampung Barat, yaitu tari Nyambai. Tari Nyambai ini adalah sebuah tarian tradisional khas Lampung yang berasal dari Lampung Barat. Tari Nyambai ini tergolong sebagai tari klasik. Penampilannya tari Nyambai diikuti oleh kepala adat dan dihadiri oleh kalangan bangsawan. Tidak tahu kapan awal mulanya muncul tarian ini, tapi sudah ada dan sering dijadikan pertunjukan pada saat upacara perkawinan dari putra-putri dari keturunan bangsawan, maksudnya dari marga Saibatin ya. Katanya ini, tari Nyambai ini, sebelum Indonesia merdeka itu sudah ada ya, dan dijadikan pertunjukan untuk acara pernikahan. Nama Nyambai sendiri ini diambil dari kata cambai. Dalam bahasa Lampung berarti siri. Siri menjadi simbol keakraban bagi masyarakat Lampung pada umumnya. Oleh karena itu, siri digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan upacara adat yang memiliki makna berbeda-beda tergantung penempatannya ya. Tari Nyambai ini terbagi dalam dua jenis, yaitu Nyambai adat dan Nyambai tuan. Nyambai adat umumnya dilaksanakan pada malam setelah diadakannya upacara Nayu. Nah, upacara Nayu ini kayak pengiring lagi gitu, kayak pengiring dari tari Nyambai. Jadi diadakan dulu upacara Nayu, baru tari Nyambai. Nah, dan hanya keturunan adat bangsawan Saibatin, Punyimbang dalam bahasa Lampungnya, yang bisa mengadakannya. Ada syarat yang harus dipenuhi untuk dilaksanakannya tari Nyambai ini yang diterapkan oleh para ketua adat, yaitu penyelenggaraan upacara Nayu secara besar-besaran, pemotongan kerbau, dan pembuatan kue adat oleh saudara perempuan yang telah menikah. Namanya nakbai ya, kalau dalam bahasa Lampung. Untuk pesertanya sendiri, jenis tari Nyambai ini adalah gadis atau yang disebut dalam bahasa Lampung itu adalah muli, dan bujang itu adalah mahanai yang memiliki marga yang sama. Kalau tidak sama itu tidak bisa dilaksanakan tarian Nyambai ini. Terus yang kedua itu Nyambai tuan ya. Nyambai tuan itu berbeda dengan Nyambai adat Nyambai maksudnya. Nyambai tuan ini prosesinya lebih sederhana, bisa dilakukan oleh masyarakat yang bukan keturunan penyimbang atau bangsawan, bisa mengadakan acara asal dengan syarat mampu dalam segi materi dan sudah mendapatkan izin dari para ketua adat, sama seperti Nyambai adat. Nyambai tuan dilaksanakan di bawah klasa atau tarub, tenda maksudnya itu, namun hanya beralaskan tikar. Jadi tidak sembarangan untuk mengadakan acara yang ada tarian Nyambai ini, dan tidak semua masyarakat bisa mengadakannya. Jadi untuk mengadakan tari Nyambai ini kita harus memenuhi beberapa syarat ya, yang sudah tadi saya jelaskan. Beberapa syaratnya seperti ada pemotongan kerbau, meminta izin dari ketua adatnya sendiri itu. Nah, terus selanjutnya ada fungsi tari Nyambai bagi masyarakat ya.
fungsi yang pertama tari nyambai adalah bidang silaturahmi dan solidaritas masyarakat adat Saibatin, karena sesama marga Saibatin, jadi mereka dipertemukan dalam sebuah acara adat seperti adat tari nyambai ini ya. Terus yang kedua itu ajang keakraban dan pencarian jodoh, Muli dan Mahanai. Nah, maksudnya itu kan itu tari nyambai ini dilakukan oleh beberapa orang, itu berpasangan ya, laki-laki dan perempuan atau Muli dan Mahanai, Ujang dan Gadis Lampung ya. Itu dilakukan oleh 8 sampai 10 orang, itu berpasangan ya. Jadi mungkin mereka kalau dalam nari bisa ada menumbuhkan rasa gitu ya, rasa daya tarik laki-laki dan perempuan itu Muli dan Mahana itu ya. Terus sebagai pretise dan legitimasi seorang pemimpin adat. Itu fungsi yang ketiga. Terus fungsi yang keempat adalah sebagai media salam perpisahan dari pengantin kepada Muli dan Mahanai atau pada teman-teman bermain bahwasanya ia meningkatkan masa remajanya dan akan menjadi istri dari suami serta tugasnya di dalam adat akan berganti. Jadi selain berfungsi untuk pencarian jodoh, ada juga fungsi untuk perpisahannya juga ya. Hal-hal tersebut, maksudnya hal-hal dalam perpisahan ini, yang menjadikan tari nyambai ini bukan hanya sekedar tari adat, tetapi juga sebagai sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari upacara perkawinan adat Nayu, sebagai tarian adat yang menjadi bagian dari rangkaian upacara perkawinan adat Nayu, maka dengan memakai teori budaya dapat disimpulkan bahwa tari nyambai adalah hasil dari produk budaya dari masyarakat Saibatin sebagai sebuah pertunjukan di dalam rangkaian upacara perkawinan adat Nayu. Nah, sudah saya jelaskan sebelumnya, adat Nayu ini yaitu sebagai pengiring atau pelengkap untuk pertunjukan tari nyambai ini. Sebagai pemegang penuh atas kontrol penyampaian, kontrol yang dilakukan atau diterapkan oleh pemimpin adat dengan memberlakukan tata cara dan aturan yang mengikat di dalam acara penyampaian tata cara dan aturan tersebut akan dipatuhi oleh pelaku tari nyambai yaitu Muli dan Mahanai pada khususnya dan seluruh masyarakat adat. Nah, di sini ada analisis SWOT atau strength kekuatan ya. Kekuatan dari tari nyambai ini adalah sebagai salah satu sarana untuk mempertahankan tradisi bangsawan adat Saibatin. Karena ini kalau bukan sesama adat Saibatin, ini tidak bisa dilakukan ya tradisi tari nyambai ini. Sebelumnya itu ada adat Nayuh dulu ya, baru tari nyambai. Terus sebagai filosofi di balik kata nyambai yang memiliki makna antara bujang dan gadis, Muli atau Mahanai yang dipertemukan untuk berkenalan dan menyambung tali silaturahmi, atau bisa disimpulkan tari nyambai ini sebagai ajang pencarian jodoh. Terus memiliki dukungan dari ketua adat. Jadi kita tidak sembarangan ya guys, untuk mengadakan pertunjukan tari nyambai ini harus ada izin dari ketua adatnya dulu ya. Terus untuk kekurangannya itu ada syarat yang harus dipenuhi sebelum pertunjukan tari nyambai. Kalau tidak terpenuhi, maka tari ini tidak bisa dilakukan. Seperti tadi ada adatnya itu harus membuat kue tradisional lah, harus memotong kerbau lah, harus minta izin lah, banyak sekali syaratnya ya guys, jadi tidak sembarangan. Terus tidak sembarangan orang membawakan tari nyambai ini harus sesama marga. Nah, itu kekurangannya itu. Jadi tidak semua orang Lampung, belum tentu orang Lampung itu bisa untuk mempertunjukkan tari nyambai ini. Jadi harus ada marganya, kan Lampung itu punya marga, ada marga Saibatin, ada satu lagi marga apa. Terus untuk peluang itu strategi untuk meningkatkan tari nyambai. Nah, tari nyambai ini menurut saya sih kurang famous atau kurang familiar ya. Tidak seperti tari Siguh Pangunten, ya tari Cangget itu lebih terkenal. Terus mengenal lebih mendalam mengenai tari tradisional Lampung, khususnya Lampung Barat. Nah, itu peluangnya kita
walaupun saya bukan asli dari Lampung, tapi saya ingin mendalami tari tradisional Lampung ini, tidak hanya ada tari yang familiar gitu, ada juga tari yang menurut saya kurang, tapi dia memiliki makna yang sangat mendalam gitu ya. Terus ancamannya ada tarian tradisional yang lebih menarik, itu ancaman dari tari Nyambai sendiri ya, karena banyak sekali tari tradisional di Indonesia ini yang menarik perhatian wisatawan, bahkan wisatawan asing seperti yang ada di Yogyakarta ya, itu ada Reog Ponorogo, itu udah go internasional lah menurut saya. Terus adanya pengakuan budaya dari daerah lain. Lampung ini kan terbagi-bagi ya, tidak hanya Lampung Barat atau Lampung Timur, Lampung Selatan, Bandar Lampung. Nah, kadang tari Nyambai ini diakui oleh misalnya Lampung Tengah. Ini tarian khas Lampung Tengah. Sebenarnya ini tarian khas dari Lampung Barat ya. Terus adapun rencana pengembangan dari tari Nyambai di Lampung, ini rencana yang saya ingin sekali mengembangkannya itu dengan membuat sanggar. Maksud di sini bukan membuat sanggar ya, karena sanggar di Lampung ini sudah banyak sekali menurut saya. Saya berencana, kan di Lampung ini banyak sekali sanggar, tapi masih kurang pengelolaannya. Apalagi sekarang di masa pandemi seperti ini, sanggar tari menjadi sepi. Nah, di sini saya berencana untuk mengkolaborasikan semua sanggar yang ada di Lampung, di Provinsi Lampung maupun Lampung Barat, Lampung Timur, Lampung Selatan, untuk mengadakan festival tari Nyambai. Karena ini adalah tradisi bumi Lampung, maka harus dijaga, dikembangkan, dan harus kalau bisa menjadi potensi pariwisata Lampung ini dari seni tari Nyambai ini ya. Terus yang kedua itu ajang pencarian bakat. Maksudnya di sini bukan kalian harus ikut daftar atau menunjukkan bakat kalian dalam seni tari misalnya. Tidak, bukan seperti itu ya. Ajang pencarian bakat di sini maksudnya pencarian bakat di sini kan tidak semua masyarakat Lampung itu bisa menari Nyambai ya. Maka dari itu untuk mengembangkannya dicarilah bakat muli-muli atau gadis-gadis Lampung ini untuk bisa menari tarian khas Lampung seperti tari Nyambai ini supaya tidak tradisi ini supaya tidak meredup ya. Khususnya itu Lampung Barat karena mereka kan udah ada marganya, marga Sai Batin itu. Kita harus bisa lah untuk mengembangkan tari Nyambai ini karena ini adalah sebuah tradisi ya, tradisi bumi kita, bumi Lampung. Maksud bumi Lampung ini adalah tradisi Indonesia yang ada di Lampung itu. Nah, dapat disimpulkan bahwa tari Nyambai adalah tarian adat yang menjadi puncak acara dan pengesahan dari upacara perkawinan adat Ngayu. Membicarakan upacara perkawinan adat Ngayu tidak akan lepas dari tari Nyambai ya, atau acara penyambaian. Begitu pula sebaliknya, tari Nyambai dan upacara perkawinan adat Ngayu menjadi salah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai sebuah produk budaya. Tari Nyambai dihasilkan sebagai pemegang penuh atas kontrol penyambaian lembaga budaya yang mengontrol adalah pemimpin adat sendiri ya. Kontrol dilakukan dengan memberlakukan tata cara dan aturan yang mengikat di dalam acara penyambaian. Tata cara dan aturan tersebut akan dipatuhi oleh pelaku tari ya. Jadi tidak sembarangan. Nyambai yaitu muli mahanai pada khususnya dan seluruh masyarakat adat Saibatin pada umumnya, tata cara dan aturan digunakan untuk mengatur cara penyambaian dari awal hingga akhir acara. Nah, tari Nyambai ini adalah isi budaya masyarakat Saibatin, pesisir barat atau Lampung Barat. Menghasilkan simbol-simbol yang diusahakan untuk menghadirkan di dalam penyambaian dan penayu. Simbol yang sangat terlihat adalah dari gerakan yang dilakukan oleh
para penari tari Nyambai ini. Gerakan yang dilakukan oleh penari Nyambai Mahanaya itu, nah untuk laki-laki ini biasanya tariannya itu banyak variasinya. Tidak seperti Muli. Muli itu lebih ke tariannya agak yang lembut-lembut gitu ya. Ada gerak siletnya, kalau untuk Mahanaya atau bujangnya menyimbolkan ketegasan, kegagasan, dan kewibawaan seorang laki-laki sebagai pemimpin. Gerakan penari Muli yang seperti yang saya tadi bilang itu lembut dan perlahan menyimpulkan lambang sebagai perempuan ya, menyimbolkan kelembutan, terus keanggunan, dan nilai-nilai kehormatan seorang wanita. Efek budaya menayangkan konsekuensi apa yang diharapkan dari proses budaya itu. Upacara perkawinan adat Nayu dan penyambaian merupakan tempat atau wadah bagi masyarakat adat Saibatin untuk bekerja sama, bergotong royong, dan adanya rasa solidaritas seluruh masyarakat adat Saibatin. Masyarakat adat Saibatin akan saling membantu satu sama lain sesuai dengan tegasnya dan tanggung jawab masing-masing yang sesuai dengan aturan dari pemimpin adat. Tugas dan tanggung jawab dibagi atas kategori usia dan jabatan. Selain solidaritas dan rasa memiliki antar masyarakat Saibatin, konsekuensi yang diharapkan dengan diadakannya upacara perkawinan adat Nayu dan penyambaian adalah untuk melestarikan kegiatan adat, sehingga dengan diadakannya acara perkawinan, kegiatan adat-adat masyarakat Saibatin tidak hilang. Fungsi tari Nyambai sebagai wujud kebudayaan untuk kebutuhan integratif, sesungguhnya kesenian memiliki hubungan erat dan religi atau keyakinan untuk mempertahankan identitas budaya sebagai kearifan lokal. Mungkin cukup sekian dari pemaparan mengenai seni tari Nyambai yang berasal dari Provinsi Lampung, khususnya Lampung Barat. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.